Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Muftiatur Rahma, akhiran NIM 019 dari kelas PIAUD A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mind mapping yang telah saya buat. Terdiri dari 4 materi. Materi pertama yaitu tunarungu dan tunanetra, yang kedua ADHD, ASD dan tunalaras, yang ketiga cerdas berbakat dan disleksia, dan yang terakhir disgrafia dan diskalkulia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu tunarungu dan tunanetra. Menurut Hermanto pada tahun 2010 mengemukakan bahwa tunarungu adalah kondisi hilangnya salah satu fungsi indera pendengaran yang dialami oleh individu, baik itu sebelum lahir, saat lahir, dan setelah lahir. Nah, klasifikasi tunarungu terdiri dari 5 kelompok. Kelompok pertama yaitu kehilangan 15-30 desibel, yang berarti daya tangkap cakapan manusia normal. Kemudian kelompok kedua, kehilangan 31-60 desibel, yaitu daya tangkap cakapan manusia hanya sebagian. Kelompok 3, kehilangan 61-90 desibel, yaitu daya tangkap percakapan suara manusia tidak ada. Kemudian kelompok 4, kehilangan 91-120 desibel, yaitu daya tangkap percakapan suara manusia tidak ada sama sekali. Dan yang terakhir, kelompok 5, yaitu kehilangan lebih dari 120 desibel, yaitu daya tangkap percakapan suara manusia tidak ada sama sekali. Kemudian, penyebab-penyebab anak mengalami tunarungu terdiri dari 2 faktor utama, yaitu faktor dalam diri anak dan faktor dari luar diri anak. Nah, faktor dalam diri anak yang pertama, karena keturunan. Salah satu orang tua atau keduanya mengalami ketunarunguan. Kemudian yang kedua, ibu yang sedang mengandung terkena penyakit campak Jerman. Kemudian yang ketiga, ibu yang sedang hamil mengalami keracunan darah. Kemudian faktor dari luar diri anak. Yang pertama, anak mengalami meningitis atau radang selaput otak. Kemudian anak mengalami radang otak bagian tengah. Dan penyakit-penyakit lainnya yang dapat merusak indera pendengaran, baik itu pada organ bagian dalam maupun tengahnya. Selanjutnya, layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus untuk anak tunarungu. Ada beberapa fasilitas yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran anak tunarungu. Yang pertama, audiometer. Audiometer yaitu alat elektronik untuk mengatur atau untuk mengukur taraf kehilangan pendengaran seseorang. Kemudian yang kedua yaitu hearing aids. Nah, alat ini mempunyai 3 fungsi utama, yaitu sebagai mikrofon, amplifier, dan receiver. Kemudian komputer. Komputer merupakan alat bantu khusus untuk memberikan informasi secara visual. Kemudian audio visual. Alat bantu audio visual ini dapat berupa video, film, TV, dan sebagainya. Kemudian tape recorder. Nah, tape recorder ini merupakan alat untuk mengukur hasil cakapan dari yang telah direkam, sehingga kita dapat mengukur perkembangan bahasa lisan anak tunarungu dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Kemudian spatel. Nah, spatel ini adalah alat bantu untuk membetulkan posisi organ bicara. Kemudian yang terakhir yaitu cermin. Nah, cermin ini alat yang digunakan dalam belajar untuk mengucapkan sesuatu dengan artikulasi yang baik. Selanjutnya, mengenai tunanetra. Nah, perlu diketahui apa itu tunanetra. Nah, tunanetra yaitu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Kemudian, tunanetra terbagi menjadi 2 klasifikasi, yaitu buta total dan low vision. Nah, buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat atau tidak mampu melihat 2 jari di mukanya, atau hanya melihat sinar atau cahaya. Kemudian low vision. Nah, low vision ini adalah kondisi penglihatan
yang dimana atau apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya, atau mereka memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Selanjutnya, penyebab-penyebab anak mengalami ketunanetra. Yang pertama, pada masa prenatal. Nah, pada masa ini sudah diketahui bahwa anak mengalami ketunaan sebelum dilahirkan. Kemudian yang kedua, periode neonatal. Pada periode ini, anak mengalami tunanetra saat dilahirkan. Kemudian yang ketiga, postnatal. Nah, pada tahap ini, anak mengalami tunanetra setelah dilahirkan atau pada masa berkembangnya. Selanjutnya, layanan pendidikan untuk anak tunanetra. Terdapat beberapa fasilitas atau media yang dapat digunakan untuk menunjang proses pembelajaran anak tunanetra. Yang pertama yaitu huruf Braille. Nah, huruf ini digunakan untuk membaca dan menulis bagi anak tunanetra. Kemudian yang kedua yaitu kamera khusus untuk tunanetra. Nah, kamera ini mengeluarkan suara selama 3 detik ketika tombol shutter ditekan. Nah, suara ini sebagai petunjuk untuk mengatur foto. Ketiga, mesin baca Kurzweil. Nah, mesin baca ini merupakan mesin yang dapat membaca buku yang sudah tercetak. Nah, hasil huruf-huruf tersebut dikeluarkan dalam bentuk suara. Kemudian yang keempat yaitu optakon. Nah, optakon yaitu alat yang mengubah tulisan menjadi getaran. Kemudian mesin ketik Braille. Nah, mesin ketik ini merupakan keyboard khusus untuk anak tunanetra. Yang keenam ada reglet dan yang terakhir ada papan hitung dan sempoa. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua yaitu ADHD, ASD, dan tunalaras. ADHD. Nah, perlu diketahui bahwa ADHD adalah gangguan perilaku yang ditandai dengan adanya gangguan pemusatan perhatian, pembicaraan yang lepas kontrol, dan perilaku yang hiperaktif. Gejala utama anak yang mengalami ADHD yaitu ia tidak mampu berkonsentrasi dalam waktu yang lama. Artinya, atau dengan kata lain, anak ADHD itu mudah teralihkan dan tidak bisa diam. Pelayanan yang paling utama yang kita bisa berikan kepada anak ADHD yaitu pelayanan yang berupa bentuk terapi. Nah, bentuk terapi ini dapat membantu mengembangkan potensi dari segala hambatan yang dihadapi oleh anak. Selanjutnya yaitu ASD. Nah, ASD itu kepanjangan dari Autism Spectrum Disorder. ASD yaitu suatu gangguan kejiwaan pada seseorang yang muncul pada usia dini yang ditandai dengan tidak berkembangnya kemampuan komunikasi sosial dan interaksi sosialnya. Ada beberapa penanganan yang dapat diberikan untuk anak yang mengalami ASD ini atau Autism Spectrum Disorder. Yang pertama, okupasi terapi. Kemudian yang kedua, terapi wicara. Kemudian yang ketiga, terapi sensori integrasi. Dan yang terakhir yaitu pembelajaran akademik dan remedial terapi. Selanjutnya, anak tunalaras. Nah, anak tunalaras adalah anak yang mengalami hambatan dan gangguan dalam menyesuaikan diri di lingkungan sosial dan masyarakat. Ada bentuk penyelenggaraan yang dapat digunakan atau yang dapat diterapkan kepada anak yang mengalami tunalaras. Yang pertama yaitu menyelenggarakan bimbingan serta penyuluhan di sekolah reguler. Kemudian yang kedua, memisahkan atau menyediakan kelas khusus untuk anak berkebutuhan khusus tunalaras. Sebaiknya kelas mereka dipisah dengan teman-temannya. Kemudian SLB atau sekolah luar biasa, dan yang terakhir yaitu sekolah dengan asrama. Materi ketiga mengenai anak cerdas berbakat dan disleksia. Pertama, anak cerdas dan berbakat. Nah, anak cerdas berbakat adalah anak yang memiliki taraf inteligensi yang sangat tinggi serta memiliki tingkat kreativitas yang tinggi pula. Ada program bimbingan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pengayaan. Ini berupa bimbingan bagi siswa dengan jalan menyediakan kesempatan serta fasilitas belajar tambahan yang bersifat vertikal dan horizontal. Kemudian percepatan. Nah, bentuk percepatannya itu seperti masuk kelas lebih awal, naik kelas sebelum waktunya, serta mempercepat pelajaran dan sebagainya. Ada pengelompokan khusus. Kegiatan ini dilakukan terlebih dahulu untuk mengumpulkan siswa-siswa yang mempunyai kemampuan luar biasa.
Kemudian, materi mengenai disleksia. Nah, disleksia ini merupakan gangguan kognitif yang berupa ketidakmampuan membaca pada anak. Anak kesulitan untuk mengenal huruf-huruf yang hampir sama di mata anak. Nah, tulisan merupakan coretan yang sulit untuk dibaca. Ada beberapa teknik konseling kognitif yang digunakan untuk anak disleksia. Yang pertama yaitu penjadwalan kegiatan, kemudian imagery mental dan emosional, modeling tertutup dan terbuka, penghentian pikiran, diversion dan distraction, afirmasi dan kejadian reframing dan relabeling, bermain perang, dan biblioterapi. Selanjutnya, materi terakhir mengenai disgrafia dan diskalkulia. Nah, disgrafia, apa itu disgrafia? Menurut Yusuf DKK pada tahun 2003, disgrafia yaitu gangguan dalam mengikuti satu atau lebih bentuk pengajaran menulis. Sedangkan diskalkulia yaitu kesulitan belajar ditandai dengan kesulitan dalam berhitung. Jadi antara disgrafia dan diskalkulia yaitu gangguan dalam belajar, yang dimana disgrafia gangguan dalam menulis sedangkan diskalkulia gangguan dalam berhitung. Kemudian penanganan anak disgrafia. Penanganannya yaitu yang pertama aktivitas menggunakan papan tulis, posisi kertas, cara memegang pensil, kertas stensil atau karbon, menjiplak, menggambar di antara dua garis, titik-titik, buku bergaris 3, kertas dengan garis pembatas, bantuan verbal, kata, dan kalimat. Kemudian penanganan untuk anak diskalkulia yaitu menggunakan gambar grafik atau kata-kata untuk membantu pemahaman anak. Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan mengenai keempat materi yang telah saya buat dalam bentuk mind mapping. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.